Kita nggak perlu khawatir dengan krisis pangan dong. Perlu hati-hati dan waspada, karena masih ada yang namanya perubahan iklim. Kalau iklimnya masih seperti ini, kita insya Allah masih bisa memproduksi beras yang sudah 3 tahun ini, 2019 31,3 juta ton beras, 2020 tetap 31,3 juta ton, 2021 di angka sama 31,3 juta ton secara konsisten. Dan kita sudah 3 tahun ini tidak impor beras sama sekali, kecuali beras-beras khusus, yang beras Jepang untuk restoran Jepang itu ya, atau beras mati untuk restoran-restoran Timur Tengah, saya kira. Iya, beras mahal lah. Iya, beras mahal, beras mahal. Walaupun gandum misalnya naik gitu loh, gandum kita harus impor kan gandum ini dari luar. Artinya banyak juga yang terpengaruh oleh ini. Ya, problemnya gandum kita memang harus impor karena gandum nggak bisa ditanam di Indonesia. Iya. Dan ini kita usahakan agar ada substitusi, Pak Karni. Jadi gandum bisa dicampur dengan kasava, singkong, bisa dicampur nanti dengan sorghum. Ini sorghum kita kembangkan di NTT. Kemudian gandum bisa dicampur dengan sagu. Ini terus riset penelitian mengenai ini terus kita lakukan sehingga tidak ada ketergantungan lagi kita kepada gandum-gandum impor. Tapi juga ini merupakan proses panjang yang memang harus kita lewati. Ya Pak, tapi ada masyarakat yang khawatir juga Bu dengan apa ya yang Bapak lakukan tentang utang Pak, utang luar negeri kita yang dikhawatirkan masyarakat satu saat kita bisa dianggap itu bangkrut. Enggak, jadi utang kita, debt to GDP rasio utang terhadap GDP kita ini masih pada ukuran yang kecil, karena masih di angka 39,6%. Negara lain, misalnya Jepang itu sudah kira-kira 220% terhadap GDP-nya. Amerika, seingat saya, 126% terhadap GDP-nya. Dan kita masih 39,6%. Saya kira Menteri Keuangan sangat hati-hati mengenai ini, selalu berhitung, selalu berkalkulasi mengenai ini. Dan yang paling penting, pinjaman-pinjaman itu digunakan untuk hal-hal yang produktif, yang memberikan return, memberikan income terhadap negara. Jadi bukan untuk untuk konsumsi dan lain-lain yang tidak menghasilkan. Baik, tadi Bapak membandingkan kita dengan Jepang dan Amerika soal GDP dan utang. Tapi ada yang bilang begini Pak, di Jepang itu utangnya lebih banyak kepada dalam negeri. Dia katanya kalau Amerika kamu cetak sendiri dolarnya. Semua orang pegang dolar Amerika. Ini argumen orang yang enggak, kalau kita ya 7 tahun yang lalu SBN kita memang 40% itu dikuasai oleh asing. Hari ini SBN kita hanya 15% dipegang oleh asing. Sehingga kalau ada guncangan-guncangan tidak berpengaruh terhadap currency, terhadap nilai tukar, karena 15% yang dipegang oleh asing. Dulu 40% SBN kita dipegang oleh asing. Ini bedanya. Jadi jauh lebih aman lah. Iya, betul. Artinya yang megang sekarang siapa? BI dan bank-bank di dalam negeri. Terutama bank pemerintah. Iya. Baik Pak, kita beranjak Pak ke politik. Menurut Bapak perkembangan demokrasi kita gimana? Ya baik,
Dan memang yang harus kita terus perbaiki adalah demokrasi kita yang harus menuju kepada sebuah demokrasi gagasan, demokrasi ide. Artinya yang disampaikan itu adalah gagasan-gagasan, yang disampaikan itu adalah ide-ide. Dan kita ingat, 5 kali pemilu, alhamdulillah semuanya bisa dilalui dengan aman, dengan damai, dan juga demokrasi kita sudah masuk ke pilkada, sudah masuk ke pilpres, semakin meriah. Dan semakin banyak partisipasi masyarakat yang terlibat. Oleh sebab itu kalau nanti masuk kepada demokrasi gagasan, demokrasi ide, ini kualitas demokrasi kita akan lebih baik. Dan kita ingin mendorong ke sana, bukan lagi kampanye yang mengedepankan politik identitas, ada kampanye sampai gontok-gontokan. Lebih ke kampanye, menurut saya nanti kampanye ide dan kampanye gagasan. Itu yang kita harapkan ke depan, semakin ke sana semakin baik. Tapi masih banyak publik, terutama juga dari survei, yang menganggap bahwa kebebasan berbicara masih kurang di kita. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur, yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Sudah wilayah hukum itu yang bekerja. Kan orang boleh juga kan menyampaikan Jokowi mundur kan juga boleh. Ganti presiden juga boleh, iya kan? Masa orang mau wacanakan seperti itu nggak boleh? Ini katanya demokrasi.